percaya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Tuhan, kami percaya apapun keadaan kami hari ini, Tuhan pegang kami, Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Baik kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan kasih dan setia-Mu. Terima kasih buat pagi ini, kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Kami bisa memuji, kami bisa menyembah, kami bisa mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami rindu hari ini terus Tuhan tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami terus menyenangkan Engkau. Bicara buat kami ya Tuhan, sampaikan pesan-Mu, ajar kami dengan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami terus mempermuliakan Engkau. Berkati umat-Mu yang di rumah-rumah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah dilimpahkan dalam seluruh kehidupan mereka, dan tidak ada satupun dari kami yang lepas dari segala anugerah dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Hari ini kita beribadah bersama-sama, bersama dengan keluarga, tidak seperti biasa. Biasa setiap hari Minggu kita ada di gereja, kita bisa memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk kita bisa beribadah di rumah-rumah. Saya berdoa saudara menikmati persekutuan saudara dengan suami, istri, dan anak-anak hari ini. Dan izinkan saya untuk terus melayani saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang bertanya, kenapa mesti kita beribadah di rumah? Hari ini jawabannya pasti, saudara. Yang pertama, karena kita sedang mendukung pemerintah kita. Kita sedang mendukung pemimpin-pemimpin kita. Kita tahu wabah virus corona sedang diizinkan Tuhan juga masuk di Indonesia, melanda banyak orang. Dan kita pengen mengambil satu bagian untuk terus memimpin, memberkati, mendukung pemimpin-pemimpin negeri kita, sehingga mereka bisa memutus rantai dari percepatan penularan dari virus ini. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, saya mau katakan sama saudara, saya sangat mengasihi saudara. Saya sangat mencintai saudara. Saya rindu tidak ada satupun dari keluarga kita yang terjangkit atau tertular virus ini. Dan doa saya, setiap kita sehat. Sepakat katakan amin. Setiap kita sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan yang pagi hari ini saya rindu share, bagikan buat setiap kita. Terambil dari 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan buat setiap kita. Perhatikan sama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk dulu di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang barusan saya bacakan buat setiap kita adalah penggalan dari kisah tentang sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan umat Tuhan, yaitu bangsa pilihan Allah, orang Israel. Pada waktu itu, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Yang pertama, Alkitab memberikan satu data kepada kita seperti ini. Mereka diizinkan untuk dikepung oleh tentara Aram, satu pasukan tentara yang jumlahnya jauh lebih besar, yang kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan orang Israel pada waktu itu. Dan saudara bayangkan, ketika mereka ada dalam kepungan tentara Aram yang jumlahnya jauh lebih besar, mereka mengalami apa yang namanya ketakutan, saudaraku. Mereka diizinkan dikepung dengan yang namanya ketakutan. Hari ini di seluruh penjuru dunia dan termasuk di Indonesia, ada begitu banyak orang yang dilanda dengan apa yang namanya ketakutan. Tapi saya berdoa, tidak ada di antara saya dan saudara yang diizinkan untuk dikuasai oleh ketakutan. Sepakat katakan amin. Yang kedua, saudaraku, yang terjadi atas kehidupan mereka adalah mereka diizinkan menjadi sangat miskin. Sebab apa? Ketika mereka dikepung oleh tentara Aram. Ini ayat yang saya mau baca buat saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini.
Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shekel perak dan seperempat kap tai merpati berharga 50 shekel perak. Sesuatu yang tidak punya nilai seharusnya, sesuatu yang tidak berharga seharusnya menjadi sangat berharga sekali. Saudaraku, kepanikan terjadi di mana-mana. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika virus corona ini kita dengar ada di Indonesia. Kita coba cari, ini hal yang sangat sepele, masker, saudaraku. Itu sangat murah biasanya dan gampang kita temukan di mana saja. Tetapi hari itu dari satu apotek ke apotek yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, kita coba tanyakan, ada apotek di sini. Semua orang berkata, tidak ada, habis. Itu sesuatu yang sangat mudah seharusnya ditemukan, tapi menjadi sesuatu yang sangat langka. Itu gambaran bagaimana kepanikan dan ketakutan melanda begitu banyak orang, saudaraku. Dan yang ketiga, sampai akhirnya kasih yang seharusnya ada dalam kehidupan umat manusia diizinkan terangkat dari kehidupan manusia. Saudara, saya mau baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29, dikatakan seperti ini. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. 29. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan seorang ibu rela memakan anaknya. Kita mendengar istilah kasih seorang ibu itu sepanjang masa, tetapi dalam teks ini dikatakan seorang ibu rela memakan anaknya. Ketika diminta bergantian, tidak bisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekalutan, kekacauan, kelaparan, keadaan yang sangat tidak baik diizinkan terjadi pada waktu itu. Hari ini ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang kalut, ada banyak orang yang cemas. Tapi saya mau sampaikan sama saudara, jangan sampai kita punya salah respon dalam segala keadaan yang saat ini sedang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kasih judul khotbah kita adalah ini: respon yang benar akan membawa kemenangan. Respon yang benar akan membawa kemenangan. Dan kalau saudara perhatikan pembacaan ayat kita tadi di depan, ada satu tindakan dari 4 orang yang sakit kusta, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama gini, perhatikan sekali lagi ya, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4, kita lihat bersama Alkitab kita. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? Ayat berikutnya dikatakan, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan apa? Kita akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya untuk menjadi berani, saudaraku, itu merupakan sebuah pilihan. Gitu. Yang pertama gini, baiklah kita memilih untuk berani daripada kita dikuasai oleh ketakutan. Menjadi berani itu pilihan, dan setiap keputusan kita pasti ada yang namanya konsekuensi, saudaraku. Dan kita tahu lawan kata dari berani adalah apa yang namanya ketakutan. Bahaya kalau orang percaya hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Bahaya kalau saya dan saudara hidup kita dikuasai oleh apa yang namanya ketakutan, saudaraku. Alkitab memberikan data buat kita. Ketakutan akan merugikan kita. Ketakutan akan mengambil
dari kehidupan kita. Ketakutan akan merampas sesuatu yang baik dalam hidup kita. Apa itu? Kita lihat Alkitab kita. Bersama lihat Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Jika engkau tawar hati pada waktu kesesakan, dengan kata lain, jika engkau takut, jika engkau khawatir, jika engkau cemas, pada waktu kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, kekuatanmu akan mengecil, dan engkau tiada berdaya, engkau menjadi lemah, dan engkau mudah berkata kalah, manakala engkau ada dalam ketakutan. Yang kedua dikatakan di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25. Mari lihat sama-sama. Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudaraku, firman Tuhan memberikan satu nasihat buat kita. Apa yang kita takutkan itu bisa menimpa kita, dan apa yang kita cemaskan itu yang bisa, maaf kata, dikatakan mendatangi kita. Masihkah kita diizinkan, maaf kata, mengambil keputusan untuk memilih untuk kita tinggal di dalam ketakutan, atau kita memilih untuk berani? Saya mau sampaikan hari ini, apapun keadaan, bagaimanapun situasimu hari ini, maaf, corona ada, atau banyak hal yang terjadi atas hidupmu, jauh dari pengharapanmu, seolah-olah situasi tidak berpihak sama engkau. Saya mau katakan sama saudara, jangan izinkan dirimu, jangan izinkan hidupmu dikuasai dengan apa yang namanya ketakutan. Kau mesti berani, sebab Alkitab berkata, Dia menyertai saya dan saudara sampai kesudahan zaman. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan saya dan saudara ketika engkau berani menghadapi bersama dengan Tuhan. Ingat, bukan dengan kekuatanmu, sebab engkau menjadi orang yang jumawa kalau dengan kekuatanmu. Engkau menjadi orang yang sombong ketika dengan kekuatanmu. Tapi ingat, engkau sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca buat kita, dikatakan seperti ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Perhatikan itu. Dalam keadaan mereka mengalami kesesakan, Tuhan campur tangan atas hidup mereka. 4 orang kusta ini berkata seperti ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu kepada istana raja. Ayat 10 dikatakan, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan panik, mereka minta untuk Tuhan menyertai. Mereka mengambil keputusan untuk berani melangkah. Dan ketika mereka berani melangkah, ada satu hal yang sangat luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka ditolong Tuhan. Mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Hari itu mereka menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Sebab apa? Kemah ditinggalkan. Orang Aram pergi meninggalkan kemah mereka. Dan di situ mereka mengambil semua yang terbaik. Mereka menikmati segala berkat dan kelimpahan Tuhan hari itu atas 4 orang yang sangat dosa ini. Tapi satu respon yang sangat luar biasa indah, saudara. Dalam kelimpahan, dalam kebaikan yang mereka kecap, yang mereka rasakan hari itu, mereka tidak menjadi orang yang egois. Mereka tidak menjadi orang yang maaf, hanya mementingkan diri mereka sendiri. Tetapi ini yang menjadi keputusan mereka. Mereka mengingat di khotbah
banyak orang yang kelaparan. Orang sebangsa mereka banyak mengalami kelaparan. Dan yang menarik adalah mereka mengambil keputusan untuk menceritakan, menyampaikan kabar baik itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau keadaanmu sedang tidak baik maupun keadaanmu baik, saya mau bilang sama saudara, saya mau sampaikan sama saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah engkau melupakan kasih dan meninggalkan kasih. Tapi berikan kasihmu, nyatakan kasihmu, sampaikan kasihmu. Atau mungkin kau hari ini berkata, aku kurang, aku masih kurang. Saudaraku, tidak harus menjadi kaya dulu untuk kita bisa mengasihi. Tidak harus diberkati dulu untuk kita bisa memberi kasih kita. Tapi hari ini pesan Tuhan buat saya dan saudara adalah, mari hidupi kasih. Sekalipun mungkin hari ini Tuhan izinkan kita ada dalam krisis. Kalau saudara perhatikan ayat ini, orang kusta, saudaraku, itu orang yang tertolak. Mereka tidak diizinkan masuk. Mereka tidak diizinkan masuk dalam satu kota. Mereka tidak diizinkan berkomunitas. Mereka ditolak, mereka dicap sebagai orang yang kena aib. Itu 4 orang kusta. Mereka ditolak. Berikutnya, mereka tidak diizinkan masuk dalam bait suci untuk beribadah. Hari ini, dalam keadaan kita yang seperti ini, kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka tidak bisa mengalami semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan kasih. Sekalipun keadaanmu sedang tidak baik, saya mau sampaikan sama saudara, ketika kau mengasihi sesamamu, hidupmu akan dinikmati oleh sesamamu. Amin. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, pesan Tuhan buat kita hari ini. Lihat bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara hari ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Perhatikan saudara, sehingga kita katakan apa? Perhatikan, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Saudaraku, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pastikan kau melibatkan Tuhan. Pastikan kau mengizinkan Tuhan untuk berintervensi atas hidupmu. Dan perhatikan saudaraku, ketika Tuhan dilibatkan dan Tuhan melakukan bagiannya, langkah kaki 4 orang kusta, Alkitab bilang, seperti langkah pasukan yang besar, pasukan berkuda, pasukan besar yang akan menyerang orang-orang Aram. Mereka dihinggapi ketakutan yang sangat dahsyat. Dan Alkitab bilang, mereka melarikan diri, kocar kacir, ketika saya dan saudara melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang hari ini, Allah kita, Tuhan kita adalah ahlinya dalam mengubah keadaan. Perhatikan, Allah saya dan Allah saudara adalah ahlinya dalam mengubah keadaan. Satu ayat terakhir saya sampaikan sama saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-1. Perubahan besar terjadi atas kehidupan mereka. Dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik. Perhatikan saudaraku, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal.
di pintu gerbang Samaria. Kalau tadi di awal, ketika mereka diizinkan ada dalam tekanan, ada dalam kelaparan, ada dalam masalah yang besar, maaf, tai burung merpati sangat mahal. Sesuatu yang tidak berharga menjadi sangat mahal sekali. Tetapi ketika Tuhan membalikkan keadaan, sesuatu yang harusnya mahal, sesuatu yang harusnya memiliki nilai yang tinggi, menjadi sangat murah. Karena Tuhan yang berubah keadaan. Saya mau bilang sama saudara, jangan menyerah dengan keadaanmu. Jangan izinkan kau dikuasai ketakutan. Punya respon yang benar hari ini. Sama-sama katakan punya respon yang benar. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib terjadi atas hidup. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa hari ini. Kita berdoa untuk keselamatan bangsa kita. Dan yang kedua, kita berdoa untuk keluarga demi keluarga setiap orang percaya yang ada di bumi ini, yang ada di Indonesia. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kalau engkau hari ini melihat tayangan ini bersama-sama dengan keluargamu, saudara, mari angkat hatimu, angkat suaramu. Orang apakah syekara pilihan Tuhan, mari angkat suara kita berdoa untuk bangsa kita. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku berdoa untuk negeri yang aku kasih, aku cintai, Indonesia. Tuhan, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada begitu banyak orang yang hari-hari ini ketakutan, Hamba minta di dalam nama Yesus, kiranya damai sejahtera Allah turun atas kehidupan mereka. Kasih dan anugerah Tuhan penuh atas hidup mereka. Berkati pemimpin-pemimpin negeri kami, ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu sempurna, hikmat Tuhan tercurah atas mereka untuk membawa negeri ini keluar dari keadaan krisis ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter yang hari ini menjadi pejuang-pejuang di garis depan Tuhan. Hamba minta perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan jaga melindungi kehidupan mereka. Hikmat Tuhan, kecakapan yang terbaik Tuhan beri atas kehidupan mereka. Hamba menyerahkan seluruh putra-putri terbaik-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan pakai mereka untuk menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan setiap orang yang sakit, dan terlebih lagi perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap orang percaya, secara khusus untuk keluarga besar Rock Ministry dan juga putra-putrimu di Rock Sejahtera Jogja. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati hidup mereka. Berkat Tuhan sempurna atas hidup mereka. Segala yang terbaik dari Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Angkat pujian ini bersama-sama. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesama
turun atas negeri kita. Berkat Tuhan turun atas kehidupan saya dan saudara hari ini sampai selama-lamanya.